Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 19 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 16 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi pengikutnya, murid-muridnya yang tulus mengasihinya, tulus mengasihi sesama, serta alam semesta di sekitar kita. Karenanya, dalam menghidupi iman kita kepadanya, kita perlu menjaga kemurnian hati kita, agar tidak jatuh dalam kemunafikan. Semua yang kita lakukan bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, tetapi hendaknya hanya untuk melayani Tuhan dan sesama. Biarkanlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan melalui hidup, karya, dan panggilan kita. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus
mengajari kita untuk membangun sikap iman yang berbobot, sikap iman yang lebih berkualitas, yakni membangun relasi yang baik dengan Allah Bapa di surga, yang akhirnya berbuah dalam karya pelayanan kita kepada sesama. Dan itu semua dilakukan dengan ketulusan, bukan untuk menunjukkan kehebatan kita. Tuhan Yesus memberikan pengajaran akan 3 hal penting bagaimana kita menghidupi iman kita akan Dia dalam tugas karya perutusan kita setiap hari. Yang pertama, bersedekah. Bersedekah adalah wujud solidaritas kita terhadap sesama, teristimewa kepada sama saudara-saudari kita yang sungguh-sungguh berkekurangan, yang sungguh-sungguh menderita dan membutuhkan pertolongan. Bersedekah mengungkapkan dimensi sosial dari iman kita. Iman memang sesuatu yang sangat personal, tetapi tidak boleh membuat kita ingat diri. Kita harus selalu membuka diri, bersolidar dengan sesama saudara kita. Pada titik inilah bersedekah lahir dari cinta dan kesadaran akan yang lain sebagai saudara, dan bukan ajang untuk mempertunjukkan kelebihan ataupun kekayaan kita. Yang kedua, berdoa. Doa merupakan sarana membangun relasi dan komunikasi personal kita dengan Allah. Dengan berdoa, kita selalu dan senantiasa berjumpa dan mengalami kasih Allah yang begitu besar untuk setiap kita. Melalui doa setiap kita akan membuka diri kita kepada Allah dan membiarkan Allah berkarya, bekerja di dalam diri kita. Dengan ini, kita pun disadarkan, kita pun dibebaskan dari sikap sombong dan merasa diri paling hebat, merasa diri sebagai Tuhan bagi diri sendiri. Kita harus sadar, kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan dan pertolongan kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang ketiga, berpuasa. Berpuasa dan mati raga merupakan kesempatan berharga untuk setiap kita mengolah diri kita dengan mematikan segala kecenderungan badania yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Praktik berpuasa juga menekankan bahwa tubuh kita adalah sungguh mulia karena Roh Tuhan sendiri bersemayam, berdiam di dalam diri kita yang memberikan kita nafas kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terus berusaha untuk membangun hidup beriman kita yang lebih berkualitas, lebih berbobot, agar Tuhan semakin dipermuliakan melalui hidup, karya, dan perutusan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.